Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam acara Sara Sehat, perbincangan seputar Jogja bersama saya Eran Ersantika Sari. Pemirsa JITV, sebentar lagi seluruh umat muslim akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Tentu saja pada momentum tersebut, tingkat konsumsi daging hewan di masyarakat akan meningkat. Kita tahu bahwa daerah istimewa Yogyakarta, khususnya Kabupaten Gunung Kidul, belum sepenuhnya terbebas dari ancaman penyakit antraks. Akan tetapi masyarakat dihimbau tidak perlu panik karena sebetulnya penyakit antraks masih bisa dicegah. Nah, topik bahasan kita pada kali ini yaitu kita akan mengupas terkait dengan penyakit antraks dan juga upaya pencegahan dan pengendaliannya. Tentu saja di sini saya tidak sendirian, sudah hadir bersama kita di sini dua narasumber ahli dari Dinas Kesehatan dan juga Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Telah hadir bersama kita di sini Ibu Dr. Gigi Pembayun Setianing Astuti MKes selaku Kepala Dinas Kesehatan dan juga Ibu Insinyur Syam Arjayanti MPA selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Selamat datang Ibu Pembayun dan Ibu Syam. Selamat Mbak Eren. Salam sehat ya. Salam sehat-sehat diawali dari saya. Salam sehat dan bahagia. Ya, selalu bahagia. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Pembayun dan juga Ibu Syam? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Kita langsung saja berbincang-bincang terkait dengan topik kita siang pada kali ini, Bu, bahwa kita akan mengupas terkait dengan antraks serta upaya pencegahan dan penanggulangannya. Nah, mungkin dari Dinas Kesehatan terlebih dahulu, Ibu izin. Apakah antraks itu, Bu? Dan sebetulnya antraks itu apakah bisa menular dari hewan ke manusia? Caranya seperti apa, Bu? Mungkin bisa diceritakan. Iya, terima kasih. Salam sehat untuk pemirsa JITV. Penyakit antrak ya. Iya, penyakit antrak itu sebenarnya adalah satu penyakit yang disebabkan oleh spora atau bakteri yang kita sebut dengan Bacillus anthrax gitu ya. Bacillus anthracis ini tentu saja kalau kita lihat nanti akan berbincang bersama dengan Bu Kadis Pertanian juga ya. Jadi karena ini sifatnya bakteri dengan kemudian ada spora, tentu saja ini ada penyebabnya gitu atau ada yang membawanya. Nah, bisa disebut tadi sama Mbak Eren disampaikan bisa dari hewan ke manusia gitu, tapi belum ada pernah dari manusia ke hewan gitu ya, Bu Kadis ya. Nah, jadi dari hewan ke manusia. Nah, bakteri ini akan hidup cukup lama. Dia keluar dari inangnya gitu ya. Nah, tapi bukan berarti bakteri ini atau spora ini tidak bisa dimusnahkan. Bisa dimusnahkan. Dan penularannya ada 3 cara. Dari hewan ke manusia itu melalui kulit gitu ya. Apabila ada petani atau orang manusia yang bersentuhan dengan tadi penyebabnya. Misalnya dia ada luka di kulit, kemudian masuk sporanya, kemudian menghirup spora itu, atau kita sebut yang kedua tadi ya, cara kedua yaitu melalui inhalasi atau pernafasan. Yang ketiga adalah melalui pencernaan, yaitu tadi manusia memakan daging atau memakan hewan yang sudah terkena antraks. Gitu. Jadi memang betul dia bisa menular dari hewan ke manusia, tetapi tidak ada ceritanya dari manusia ke hewan. Gitu ya, nggak ada ya. Kita berlanjut mungkin dari Dinas Pertanian, Bu. Ada nggak sih, Bu, ciri-ciri hewan itu sendiri yang dia itu terinfeksi antraks tuh ciri-cirinya bisa terlihat nggak sih, Bu, sebetulnya? Ya, sebenarnya ciri-ciri antraks itu bisa terlihat, tetapi untuk memastikan memang harus di labkan ya. Nah, ciri-ciri antraks secara fisik itu hewan itu tidak bergerak lincah ya, lemas gitu kan. Kemudian suhu tubuh ya, suhunya itu meningkat ya, suhu tubuh meningkat. Kemudian di lubang-lubangnya ya, ada lubang hidung, ada mulut, ada telinga. Itu kalau parah itu ada keluar lendir berupa hitam ya. Kemudian dari air seninya dan tinjanya itu berwarna merah. Kemudian ada pembengkakan di di leher, di bagian dada itu ada pembengkakan dan sampai ke kelaminnya itu juga terjadi pembengkakan di sana. Jadi memang bisa terlihat ya, secara ciri-ciri tersebut itu sudah ada terlihat. Dan
kalau hewan itu sudah terkena antraks itu cepat sekali kalau tidak segera ditangani. 1 sampai 3 hari itu bisa mati, mengalami kematian ternak itu. Jadi memang memang harus hati-hati betul ya peternak dalam hal memilih ternaknya ya, karena itu mahal ya, sudah mahal nabung, mahal beli ternak kena antraks mati ya. Jadi memang masyarakat pun sebetulnya juga bisa lebih aware ya Bu. Jadi kalau ada hewan ternak terutama yang sakit atau muncul tanda-tanda seperti yang tadi Ibu ceritakan, sebaiknya bisa langsung lapor ya Bu ke puskesmas ya Bu. Betul. Baik, kita lanjut lagi ke Dinas Kesehatan Ibu izin. Boleh diceritakan tidak Bu, sepanjang 2 tahun terakhir ini bagaimana kasus antrak khususnya di daerah istimewa Yogyakarta ini? Iya, memang di 2 tahun terakhir ini tidak hanya Gunung Kidul sebenarnya ya Mbak Eren. Ada Sleman, ada kemarin. Sleman, pertama dulu juga Kulon Progo. Tapi selesai karena masyarakatnya sangat aware. Kemudian tahu cara penanganannya dengan benar. Nah, kita akan bersama-sama mengawal Gunung Kidul supaya tadi sudah ciri-ciri hewan yang disampaikan oleh Bu Kadis Pertanian tadi sudah paham, dan sekarang para peternak atau petani itu juga harus aware juga gitu ya. Kalau ada hewan yang sudah seperti itu, jangan disembelih atau apalagi jangan dibagi-bagi kan gitu. Sudah langsung datang ke dokter hewan di puskesmas atau di puskesmas, nanti akan membantu untuk mengawal supaya hewan ini kemudian bisa dikubur atau bisa dimusnahkan dengan baik ya, dengan sesuai dibakar. Baik ya. Baik. Kemudian Bu, mungkin ini masyarakat mungkin di daerah yang endemis mungkin dia sudah paham ya Bu, ketika ada hewan yang mati mendadak atau sakit dia langsung lapor ke puskesmas. Nah, kalau boleh diceritakan Bu, nanti mungkin kalau ada hewan, alurnya seperti apa Bu? Apakah kita itu langsung ke puskesmas atau itu nanti ada timnya tersendiri mengatakan Bu? Untuk pelaporan ternak. Kalau untuk pelaporan ternak terkait karena kasus hewan berpenyakit itu kan banyak sekali ya. Kita mengenal ada kasus PMK yang memang beberapa waktu yang lalu kita tangani, dan sekarang alhamdulillah sudah semakin sedikit ya kasus itu. Nah, terkait tentang antraks itu sebenarnya kadang-kadang masyarakat itu kurang aware juga, Mbak. Kurang aware-nya gimana? Masih ada budaya Berandu. Sudah pernah dengar Berandu ya? Berandu ya. Berandu itu salah satu budaya yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ya, di mana kalau ada peternak yang mengalami kematian ternaknya, warga masyarakat tuh udah urun gitu kan, mau urun berapa gitu kan, sukarela 50.000, 100.000 atau berapa, itu untuk meringankan. Sebenarnya maksudnya baik ya, untuk meringankan peternak yang mengalami kematian ternaknya. Nah, kemudian yang salah di mana? Nah, ternak yang mati itu disembelih, kemudian dibagi-bagi kepada masyarakat yang tadi ngasih keringanan tadi ya, disembelih. Nah, padahal kan ini betul-betul tidak boleh. Kalau ternak itu mati itu tidak boleh disembelih. Karena begitu disembelih itu sporanya akan semakin menyebar. Ya, sporanya harusnya kan kalau itu sudah mati, kalau kena antraks itu harus segera dimusnahkan, dibakar atau ditimbun, dan timbunnya pun itu nggak sembarangan ya, karena spora itu kan tadi sampaikan Bu Pembayun ya lama hidupnya, bisa puluhan tahun kan. Nah, sehingga ini perlu kesadaran bersama. Ya, kesadaran bersama. Jadi peternak itu jangan eman-eman, wah ternakku mati, regone cuman sapi gede gitu kan, regone puluhan juta. Itu kan kemarin yang kasus di Gunung Kidul itu kan tidak dimusnahkan, Mbak. Jadi istilahnya itu dikasihkan kepada pedagang. Dan kita nggak tahu pedagang itu apakah itu dijual ataukah itu disembelih, itu nggak tahu juga kasusnya, sehingga akhirnya ada beberapa titik yang itu terkena antraks yang di Gunung Kidul. Berarti kuncinya ketika ada hewan ternak yang mati, jangan disembelih ya Bu ya, segera lapor ke puskesmas setempat. Dan tidak boleh disembelih ya Bu, apalagi dibagi-bagikan ke warga sekitar. Tapi matinya tiba-tiba loh Mbak. Iya, matinya tiba-tiba. Jika ada yang mesti tanda petik ya, gitu ya, matinya tiba-tiba, tidak ada gejala terus. Nah, tiba-tiba saja. Baik. Nah, lanjut nih Bu, sebetulnya kalau dari kesehatan masyarakatnya Bu, populasi
Siapa nih Bu populasi yang paling beresiko rentan terkena antraks itu sendiri Bu? Iya, tentu saja yang mereka yang berhubungan dengan tadi ternak tadi ya. Misalnya adalah peternak, kemudian Dokter hewan. Ya, dokter hewan. Bukan dokter gigi, Ya. dokter hewan. Ya, kemudian para pengangkut ternak Ya. atau para petani. Petani ini juga kan apabila hewan itu atau binatang itu kemudian sudah terjangkit antrak, kemudian dipotong, sporanya nempel di rumput, Ya. itu akan sangat berisiko pada tadi mereka-mereka yang punya hubungan atau kontak dengan tadi, baik itu petani, peternak atau pengangkut sapi dan seterusnya. Termasuk mereka yang makan juga loh ya. Iya, betul. Makan tidak dimasak dengan benar. betul, Ya. Mungkin kalau tadi ciri-ciri antraks di hewan sudah diceritakan oleh Ibu Syam. Kalau ciri-ciri antraks pada manusia itu seperti apa Bu? Ya, masa inkubasinya 1-7 hari ya biasanya. Dan diawali dengan gejala demam. Kemudian nyeri kepala, sesak nafas mungkin. Kemudian ada mual, muntah. Tapi yang paling kita akan bisa identifikasi secara kasat mata itu ada keropeng. Ya, jadi dalam waktu kurang lebih 7 hari itu nanti akan terlihat ada keropeng yang itu yang sederhana. Tetapi yang lebih lanjut lagi kasusnya itu akan mempengaruhi mungkin pernafasan, pencernaan dan seterusnya. Tapi semua itu tadi bisa kita atasi dengan sebenarnya sederhana. Kalau di manusia begitu dia minum obat antibiotik khusus, kemudian dia akan selesai. Masalahnya kemudian koreng itu meninggalkan bekas. Satu. Yang kedua, bakteri atau spora yang ada di koreng itu kalau tidak dirawat dengan baik juga akan menjadi sumber penyakit yang lain. Ya, sumber penyakit. Baik. Nah, Ibu Syam izin berkaitan dengan momentum Idul Adha nanti, apakah ada upaya pencegahan dan penanggulangan khususnya dalam distribusi pengawasan hewan ternak yang keluar masuk di daerah istimewa Yogyakarta? Jadi kalau untuk ini kalau kita bicara terkait tentang antraks ya, kita pengawasannya itu sudah pada saat ada ini kan istilahnya distribusi itu kan banyak sekali, ada yang masuk, ada yang keluar gitu kan. Nah, ini harus ada yang namanya surat keterangan kesehatan hewan. Jadi itu wajib ya, ada SKKH ya. Ada SKKH dari mana hewan itu berasal ya. Kemudian kita menerjunkan dokter hewan bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Hewan UGM dan juga PDHI. Beberapa waktu yang lalu kita juga sudah mengadakan pelatihan bagaimana itu akan mengawasi tempat-tempat penampungan hewan, akan dilihat hewan-hewan ternaknya itu apakah mempunyai ciri-ciri yang mengarah suatu penyakit tertentu. Kalau itu mengarah ciri-ciri tertentu, segera diisolasi. Jadi itu tidak boleh untuk dilanjutkan untuk disembelih. Bahkan pada saat H-1 pada sore sebelum pelaksanaan penyembelihan itu mereka akan mendatangi untuk mengecek calon hewan kurban itu apakah sehat, apakah sehat, tidak stres, kemudian tidak punya ciri-ciri khusus punya penyakit tertentu. Kalau itu punya penyakit tertentu tidak boleh untuk disembelih. Jadi itu nanti wajib untuk diisolasikan. Jadi tidak dilanjutkan. Kemudian untuk yang di daerah Gunung Kidul, terutama di kecamatan merah ya, kalau kami bicaranya itu kecamatan zona merah ya, yang kemarin terkena antraks ya. Itu bahkan kemarin kita sepakat bahwa yang disembelih hewan, dia melaksanakan hewan kurban di sana itu tidak boleh keluar. Jadi hanya boleh untuk masyarakat di situ dan tidak boleh dilaksanakan di zona-zona atau kelompok itu waktu itu terjadi antraks atau pada saat pendistribusiannya itu kemarin dilalui antraks ya. Itu merupakan SOP yang sudah kita lakukan. Dan dokter hewan ataupun petugas yang bertugas di zona merah itu akan menginap di sana. Jadi tidak wirawiri ya istilahnya, tidak wirawiri karena kan itu sumber kita belum bisa
memastikan bahwa zona itu bebas antraks ya, karena kan kita terus menangani itu ya, sehingga SOP-nya tidak boleh untuk pulang. Jadi nginap di sana, kemudian bajunya pun kalau itu keluar dari zona merah harus betul-betul bersih ya, semuanya harus bersih keluar dari situ, sehingga tidak menimbulkan penyebaran baru di lokasi yang baru. Jadi SOP yang kita terapkan sudah sedemikian rupanya untuk bagaimana menanggulangi atau mencegah terjadinya penularan antraks. Baik, mantap sekali, Bu. Nah, lanjut kalau dari Dinas Kesehatan sendiri, Bu, upaya dan pencegahan apa yang sudah dilakukan, Bu? Iya, kita bersama-sama dengan Dinas Pertanian ya, bersama-sama mengedukasi masyarakat. Intinya, Bapak Ibu pemirsa JITV, pada saat kita akan menyembelih kurban, patuhi tadi aturan ya. Jadi ada surat keterangan kesehatan hewan, kemudian tadi bila ada satu hal yang saya sebutkan tadi ciri-cirinya, segera melapor pada dokter hewan atau puskesmas. Dan yang paling akhir, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi jangan lupa selalu ingat bahwa mencuci tangan harus pakai sabun dan menjaga kesehatan lingkungan, kebersihan lingkungan untuk kita semua. Dan masaknya juga harus matang loh Mbak, tidak boleh setengah matang atau malah mentah ya, tidak boleh. Jadi harus betul-betul matang. Ya. Mungkin yang terakhir kali, Bu, sebelum kita akhiri sesi kita kali ini, closing statement, Bu, mungkin dari Ibu Pembayun terlebih dahulu. Ya, kami ingin masyarakat DIY terus sehat. Idul Adha banyak memberikan kemudahan-kemudahan kita ya, atau artinya kita berpesta, tapi jangan lupa tetap jaga buah, sayur, dan minum air bening yang banyak, karena kita tetap harus menjaga supaya kita terus sehat. Bu Syam, mungkin ada closing statement, Bu? Kalau kami meninjaunya dari Dinas Pertanian ya, di mana kalau masyarakat harus menerapkan ya, pada saat pemilihan, pemotongan, dan pendistribusian sesuai dengan kita sudah ada surat edaran gubernur ya untuk melaksanakan Idul Kurban. Jadi pada saat itu harus diterapkan apa-apa yang sesuai dengan SE gubernur supaya itu menekan penularan berbagai jenis penyakit yang ada di hewan ternak. Tidak hanya antraks, tapi kita ada PMK, ada kasus cacing hati juga ya. Yang ini harus betul-betul diterapkan untuk supaya kita tetap sehat. Baik, terima kasih sekali Ibu Pembayun dan Ibu Syam untuk sharing ilmunya dan closing statement-nya. Sama-sama. Nah, warga Jogja, mari kita bersama-sama mencegah penyakit antraks di daerah istimewa Yogyakarta. Mari kita wujudkan Jogja sehat, Jogja istimewa. Usai sudah bincang-bincang kita kali ini, sampai berjumpa lagi pada sesi berikutnya. Saya Eren dan segenap kru yang bertugas undur diri. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.